Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramat, segenap kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Qaryah Thayyibah, calon-calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah ala dawam atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul, bermuwajahah, duduk bersimpuh di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Masjid Jami' Qaryah Thayyibah, dalam rangka menuntut ilmu. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkan Al-Faqir untuk membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dari seorang sahabat Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Hadis bicara tentang kafilul yatim. Apa makna daripada kafilul yatim? Definisinya dari literatur bahasa Arab. Lalu apa keutamaannya dan bagaimana akibat orang yang menyalahgunakan daripada harta anak yatim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kitab namanya Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhis Shalihin. Dan juga hadis ini ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wa karya Al-Umar Al-Hashimi. Hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainakuma. Yang artinya ana, saya, wa kafilul yatim, dan kafilul yatim fil jannah, di dalam surga, wa asyara bis sababatil wusta, dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma, Nabi meregangkan di antara keduanya. Apa maksud hadis ini? Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang beriman dan budiman, kalau kita kaji lebih mendalam anak yatim, bahwasanya anak yatim mempunyai keistimewaan di dalam Al-Quran. Anak yatim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Lebih kurang 23 kali Al-Quran menyebutkan kata yatim, baik
dalam bentuk mufrad tunggal ataupun bentuk jama' ataupun bentuk musanna. 8 kali Al-Quran menyebutkan kata yatim dalam bentuk mufrad. 8 kali. Yatimun itu bentuk mufrad. Allah berfirman contohnya di dalam surah Al-Quran, surah Al-Insan ayat 6, Allah berfirman wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman. Itu bentuk mufrad tunggal. Dan lebih kurang ada 8 kali. Kemudian ada 14 kali disebutkan dalam bentuk jama'. Jadi yatama, Al-Quran menyebutkan falillahi walirasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Wal yatama bentuk jama', dan satu dalam bentuk mutsanna. Intinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim punya keistimewaan, punya kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Oleh karena itulah Islam menjanjikan sejuta keutamaan, sejuta kelebihan bagi orang-orang yang care, yang peduli dengan anak yatim. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lakum khair. Dalam urusan agama dan akhirat mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang anak yatim. Qul, katakanlah, islahu lakum khair. Islah artinya memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki kondisi mereka. Khair adalah sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan apa keutamaan daripada kafilul yatim, apa itu anak yatim? Kalau kita melihat secara harfiah yatim dalam beberapa komus dikatakan man mata abuhu wa man mata ihdahuma. Man mata abuhu, man di sini umum memang. Itu orang yang ditinggalkan abuhu, bapaknya. Itu disebut yatim. Ay man mata ihdahuma. Atau orang yang tinggalkan salah satu daripada keduanya. Tapi secara umum man mata abuhu, orang yang ditinggal oleh bapaknya, itu yatim. Tapi ada yang menarik, kata yatim ini bukan hanya pengertian yatim ini Bapak sekalian orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Tapi ada juga yatim yang lebih bahaya dari orang yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Yaitu apa? Ini yatimul ilmi wal adab. Nah, orang yang yatimul ilmi wal adab ini umum, tidak kenal yang namanya usia. Kita pun bisa terkena dengan disebutan yatim, dengan yatimul ilmi wal adab. Orang tidak punya ilmu, tidak punya adab, yatim pada hakikatnya. Ada sebuah kajian tasawuf di dalam kitab Sarul Hikam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan la antas haba jahilan la yarda nafsahu khairun laka min tashaba aliman yarda nafsah. Bergaul dengan orang yang bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsunya lebih baik bagi kamu daripada bergaul dengan orang alim tapi mengikuti hawa nafsu. Memang kajian ini cukup panjang, tapi intinya bahwasanya
Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya adab, disebut yatim. Ma'asyiral muslimin wa zubratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada apa keutamaan orang-orang yang care, yang peduli, yang disebut kafilul yatim. Maka sebelum masuk itu, apa makna kafil di situ? Kafilul yatim. Mari kita lihat kamus bahasa Arab, misalnya Lisanul Arab. Dalam kitab Lisanul Arab di sini kafil ismun fa'il. Boleh juga disebut fa'il, kafil. Ya. Kafil yang artinya dhamin ay dhamin. Dhamin ay dhamin bima'na wahid. Satu kata, satu makna. Yang artinya yaitu apa? Artinya adalah al-qa'im bi amrihi, jadi al-qa'imu bi amri wal murabbilah. Secara bahasa, orang yang mengurusin perkara-perkara yatim wal murabbilah, dan juga ikut mengasuhnya. Tapi secara istilahan, secara terminologi, ya, bahwasanya kafil ay kafalah itu artinya al-qa'imu bi umurihi wa sa'yu fi masalihihi min ta'amihi wa kiswatihi wa syurbihi wa tanmiyati malihi in kana lahu mal. Wa in kana la mala anfaqu alaihi wa kasahu ibtighan li mardatillah. Secara terminologi, secara istilahan, jadi kafil Bapak sekalian yang dirahmati Allah, yaitu al-qa'imu bi umurihi, orang yang menegakkan, yang ngurusin perkara-perkara yatim, wa sa'yu fi masalihihi, berusaha untuk memenuhi kebutuhan, kemaslahatan anak yatim, diurusin min kiswatihi, pakaiannya, wa tu'amihi, makanannya, wa syurbihi, termasuk minumannya, bahkan lebih jauh lagi pendidikannya, wa tanmiyati malih, mengembangkan hartanya menjadi harta yang produktif misalnya. In kana lahu mal, kalau seandainya anak yatim punya harta. Wa in kana la mala lahu, kalau enggak ada hartanya, enggak punya harta, anfaqu alaih, dia keluarkan sebagian rezekinya untuk menginfakkan untuk anak yatim, wa kasahu, juga memenuhi sebagai kebutuhannya, ibtighan mardatillah, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Itu kafilul yatim. Maka pantas kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah, saya bersama kafilul yatim di dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, calon-calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kafilul yatim. Kalau begitu apa keutamaannya kafilul yatim? Pada hadis yang sama, hadis yang tadi saya bacakan itu, kafilul yatim kata Nabi akan hidup bertetangga dengan Rasulullah di surga. Amin. Amin. Hidup bertetangga, hidup berdampingan, hidup bersebelahan dengan Nabi. Di mana? Di surga. Kenapa? Itu tadi pengertiannya sudah. Care, ngurusin anak yatim. Bahkan berusaha bagaimana supaya anak yatim ini, pendidikannya, makannya, minumnya, segala kebutuhan anak yatim, bahkan dapat mengembangkan harta anak yatim. Begitu luar biasanya. Sehingga kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah, wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi isyaratkan dengan sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi renggangkan, artinya berdampingan, bersebelahan, bertetangga dengan Rasulullah nanti di surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah, luar biasa Pak.
Ana wa kafilul yatim. Lalu yang kedua apa? Keutamaan yang kedua lebih dahsyat, lebih hebat. Keutamaan yang kedua Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 5 sampai 6. Dapat gelar Al-Abrar. Al-Abrar. Al-Abrar bentuk jamak. Jamak taksir. Yang artinya orang yang banyak kebaikannya. Yang artinya orang yang banyak taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Al-Abrar. Banyak di dalam Al-Quran Allah janjikan Al-Abrar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya Al-Abrar sungguh berada dalam kenikmatan, yaitu surga. Penduduk surga disebut Al-Abrar. Sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan, Masya Allah. Di surga sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jemu. Melihat istri kita, kalau di dunia kita mungkin ada sedikit rasa bosan. Tapi di surga tidak ada rasa bosan. Kita bersama dengan teman kita, kalau di dunia masih ada mungkin benih-benih kebencian, hasad, dengkian. Tapi di sana tidak ada. Innal abrara lafi na'im. Dan itu julukan bagi orang siapa tuh? Al-Abrar. Orang yang peduli dengan anak yatim. Di dalam surah Al-Insan Allah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya Al-Abrar Allah akan berikan minuman di surga nanti min ka'sin, dari gelas yang di dalamnya air bercampur dengan kafura. Yasrabu biha ibadullah yufajirunaha tafjira. Jadi Allah akan minumkan para hamba-hamba Allah nanti. Minuman yang sangat lezat tentunya. Siapa itu Al-Abrar? Mengapa begitu tinggi? Pada ayat berikutnya Bapak sekalian, Allah jelaskan wa yut'imuna tu'ama, mereka orang-orang yang suka beri makan. Ala hubbi, dasarnya kecintaan. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asyir. Orang miskin. Kemudian siapa lagi? Anak yatim wa asyira, tawanan perang. Tapi di situ titik benar. Yatim, anak yatim. Jadi dapat gelar Al-Abrar, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Masya Allah. Luar biasa Pak. Jamak Al-Abrar, lawannya Al-Fujar, orang yang berbuat maksiat, rasa depis, kriminalitas. Wa innal fujara lafi jahim, sebaliknya orang-orang yang mujrim, yaitu berbuat dosa, pelaku dosa besar, mereka lafi jahim, sungguh berada dalam satu neraka jahim. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, utamaan orang yang care terhadap anak yatim. Dalam sebuah hadis ini di dalam Kitabul Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari, ya, beliau menyebutkan, memang hadis ini saya baca juga dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ya, hadis-hadis pilihan. Jadi hadisnya, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baiknya rumah orang Islam, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan baik, dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya, maka rumah ini akan menjadi rumah yang berkah. Dan berkah ini artinya ziyadatul khair alal khair. Itu arti berkah. Arti berkah bisa diartikan an-numu, tumbuh, berkembang. Maka orang yang melihara anak yatim, diperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya, jangan khawatir, akan berkah semuanya. Amin.
berkah rumah tangganya. Kalau dia punya keturunan, berkah keturunannya. Kalau dia punya usaha, berkah usahanya. Kalau dia punya yang lain, berkah waktunya, berkah. Mohon maaf kalau boleh Al-Fakir bisa membagi cerita, dan ini kisah nyata, bukan kisah fiksi, ya, true story kalau kata orang sekarang, cerita benar. Ya. Ada seorang wanita yang kerjanya sales, menjajakan barang, Pak. Ya. Kalau salesman laki-laki ya, kalau perempuan sales kiri gitu ya. Oh, SPG kalau gitu. Rupanya rezekinya Allah tentukan adanya di Bogor. Di Jakarta kurang berkembang. Akhirnya ditugaskan oleh bosnya di Bogor. Belum menikah, ini perempuan. Mengapa saya berani bercerita? Ini wanita langsung bercerita dengan saya. Karena Al-Fakir sendiri merasa bersyukur, bertanya, kenapa Anda bisa sukses? Dia bercerita. Ya. SPG menjanjikan ini, Pak, menjanjikan tuh yang namanya barang-barangnya. Ya, Bapak sekalian tahu sendiri ya. Ada yang menerima, ada yang enggak. Fluktuatif, dia punya keuntungan. Lapor ke bos demikian. Belum ada peningkatan secara signifikan. Hingga pada suatu hari datang seorang ibu-ibu dengan pakaian yang lusuh, dengan anaknya juga yang kurus kering, termasuk juga ternyata anaknya difabel, berkebutuhan khusus. Ini ibu-ibu suaminya meninggal dunia. Kata si ibu datang kepada si perempuan tadi. Dia manggil, Mbak, ini saya serahkan anak saya, mau diapain aja, katanya. Saya udah nggak sanggup biayain. Saya nggak punya apa-apa ini. Suami udah meninggal, kemudian saya nggak punya pekerjaan. Saya ngelamar pekerjaan sudah tua, nggak ada yang mau. Daripada anak ini melarat, saya serahkan kepada Mbak. Anak saya mau diapain? Ini si perempuan bingung. Dia juga dalam kondisi keuangannya fluktuatif. Kemudian ngontrak juga. Tetapi apa? Dengan ikhlas tanpa pikir panjang dia terima tuh anak. Itu anak yatim, Bapak sekalian, kondisinya difabel menurut beliau. Berkebutuhan khusus, kalau bahasa orang hiperaktif. Ya, hiperaktif tahu sendiri. Nggak bisa diam. Ya. Tapi diterima tuh. Masya Allah. Dia urusin tuh bocah, dia mandiin, dia bikin pakaian, ada dia punya uang makan, dia kasih makan. Tapi yang paling bagus ibtigoan madatillah, dia cari keridhaan Allah. Tuh. Berjalan seminggu belum kelihatan, 2 minggu, Masya Allah, baru rupanya Allah berikan keberkahan dari situ tuh. Babul barokah. Dia urus anak yatim dengan benar, dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Usahanya meningkat. Itu tadi sales, banyak yang mesan. Yang pada akhirnya Bapak sekalian, sebulan kemudian, kalau tidak salah 2 bulan, langsung diangkat dari manajer. Dari manajer makin meningkat. Itu anak yatim, Bapak sekalian, dia sekolahkan, dipesantrenkan. Jadi dipesantrenkan langsung. Karena usia udah SD, ya, habis tamat SD, dipesantrenkan. Sampai sekarang Pak, masih dipesantrenkan. Dan sekarang sudah besar, sudah pintar, sudah bisa ceramah. Masya Allah. Ini kalau sekarang. Tapi kita flashback ke belakang. Lalu makin meningkat, makin berkah. Ya, makin berkah dia rasakan ini, Masya Allah, kemudahan di situ. Hingga pada suatu saat diangkat jadi direktur operasional. Coba tuh, Allah punya jalan. Ya. Siapa yang tahu tuh?
keberkahan. Setelah itu jadi direktur operasional, makin meningkat. Bahkan bosnya sangat percaya, dia menjadi seorang yang dikatakan sebagai top leader. Jadi dapat penghargaan. Dan setelah itu karena dia sudah merasa mampu, dia lepas dari bosnya yang sekarang dia berdirikan perusahaan. Cabangnya banyak sekalian. Dan jadi direktur utamanya beliau. Ketika saya tanya apa rahasianya, salah satunya itu anak yatim. Tentu dia juga sholat duhanya rajin. Itu Bapak sekalian. Tapi dari anak yatim tadi itu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun bihi yatimun yuhsan ilaih. Berkah. Kalau seandainya Bapak ingin praktekkan, silakan. Insya barokah. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Ya. Limadatillah. Karena ini orang sukses. Ya sukses. Sampai sekarang sukses. Ya. Kemudian yang keempat Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan daripada kafilul yatim, terhindar daripada yang namanya mukadzibuddin, pendusta agama. Hati-hati. Kita mungkin sholat rajin, hadir dalam kajian-kajian ilmu rajin, pergi umrah bolak-balik, haji mungkin berapa kali. Tapi hati-hati, jangan sampai kita di akhirat dikatakan anta mukadzibuddin, engkau adalah pendusta agama. Kenapa? Ternyata mungkin di samping kita, di saat kita makan kenyang, di saat di hadapan kita sajian yang menggugah selera, makanan, minuman, sebagainya, tapi di saat itu pula anak yatim menangis sedang kelaparan. Padahal kulkas kita penuh dengan makanan, bahkan sampai busuk tuh makanan. Tapi di saat itu pula anak yatim dia menangis mencari makanan sesuap nasi dan minuman segar untuk diminum. Tapi tak ada yang peduli. Padahal kita rajin sholat, padahal kita rajin untuk pergi haji, pergi umrah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ai perhatikanlah, perhatikan, renungkanlah orang yang dikatakan pendusta agama. Allah jelaskan langsung, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim. Yang demikian itu dialah yang tidak peduli dengan anak yatim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, kafilul yatim dijamin masuk surga selama tidak mengerjakan perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak syirik misalnya. Tapi ketika dia punya anak yatim, dia penuhi segala kebutuhan anak yatim, insyaallah dakhala jannah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian daripada kajian tematik kita tentang hadis ana wa kafilul yatim fil jannah. Mudah-mudahan tentu dengan kajian yang singkat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran ibrah bahwasanya anak yatim mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, yang sangat tinggi di dalam Al-Qur'an, yang juga Islam menjanjikan sejuta keutamaan kelebihan bagi orang-orang yang kafilul yatim. Dia peduli, care, berupa mengurus perkara-perkara yatim, juga segala kebutuhan-kebutuhan anak yatim. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.